Hai semuanya. Nah di sini kali ini kita itu sudah masuk ke CCNA part 2, yaitu yang pertama Spanning Tree Protocol. Nah di sini masih berkaitan dengan Cisco Certified Network Associate ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk saja pada penjelasan Spanning Tree. Kita akan membahas mengenai STP atau Spanning Protocol. Nah di sini sudah ada topologi teman-teman. Di sini ada dua switch, lalu ada PCA dengan IP ini di bawahnya, dan PCB dengan IP-nya, dan terus di sini juga ada interface yang menghubungkan switch 1 dengan switch 2, yaitu FA01. Nah, misalkan kabel FA01 atau interface ini putus, maka nanti PCA dan PCB bisa saling berkomunikasi. Nah, tapi jika kita mempunyai kabel cadangan, nanti akan jadi mengganti kabel tersebut. Nah, terus kabel cadangan tersebut pastikan juga ada interface-nya. Nah, tapi masalahnya jika FA01 ini di antara mereka itu ada yang masih menyala, nantinya akan terjadi looping atau pengulangan, atau bisa kita sebut paket yang muter-muter. Misal PCA maupun ke PCB bisa saja terjadi looping. Nah, looping berarti saat ini si switch ngehang, teman-teman. Dan caranya agar tidak terjadi looping ini, salah satu interface atau partnya itu harus ada yang diblokir. Jadi bisa yang FA01 sebelah sini dan bisa FA01 yang sini. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita tambahkan switch 2960. Satu, switch 2, lalu switch 3 dulu. Nah, di sini kita bisa sambungkan dengan kabel automatically. Switch 2, dari switch 2 ke switch 1. Lalu dari switch 1 ke switch 3. Lalu dari switch 2 ke switch 3. Terus kita akan coba matikan lampu lainnya. Kita bisa klik option, terus ke privilege, lalu kita checklist yang show link lights. Oke, kita X. Dan di sini lampu-lampu ini sudah tidak ada ya teman-teman. Nah, topologi ini itu sebenarnya muter-muter teman-teman. Jadi paket yang akan dikirim itu akan bolak-balik, apa yang kita sebut dengan looping. Nah di sini di STP ini harus ada salah satu part yang diblokir agar tidak terjadi looping. Kita lanjut. Kita akan membahas teori menentukan blokir port. Nah, oke, di sini ada 3 switch ya teman-teman. Misal di sini ada switch AA, BB, CC. Nah, teman-teman, kalau hexadesimal itu dari 1 sampai 10, yaitu dari 0 sampai 9. Nah, itu jumlahnya itu ada 10. Bisa lihat di sini A itu 10, B itu 11, C itu 12. Nah, di sini STP ini ada port yang harus diblokir. Nah, cara untuk mencari port yang harus diblokir itu kita harus mencari root bridge. Teman-teman, cara mencari root bridge, kita harus mencari bridge ID terlebih dahulu. Nah, bridge ID itu bisa dilihat dari priority. Secara default, switch mempunyai priority 37268. Karena priority-nya sama, kita bisa mencari dengan MAC address terkecilnya. Misal untuk AA, ini MAC address-nya 1010, BB ini MAC address-nya 1111, dan CC ini MAC address-nya 1212. Nah, di sini kita cari MAC address-nya yang terkecil adalah switch AA. Karena MAC address-nya itu 1010, nah kita sudah mendapatkan root bridge-nya, yaitu switch AA. Nah, port dari root bridge dua-duanya pasti menyala, atau port yang menyala dinamakan designated port. Switch BB dan CC itu non-root, namanya root port. Root port adalah port yang paling cepat untuk terhubung ke root bridge, adalah switch BB ini. Nah, jadi switch BB menang karena FA01. Kalau switch FA01 itu juga jadi root port dan bisa ping ke root. Di sini MAC address yang terkecil dari jalur ini itu switch BB. Jadi interface FA02 disebut dengan design port. Karena switch CC ini kalah, maka port yang nantinya akan diblokir tersebut menjadi alternate port. Kita langsung saja praktikan teman-teman. Kita buka switch 1. Lalu di sini kita masuk ke mode CLI. Kita ketikkan enable. Lalu interface. Nah, pada bagian MAC address ini teman-teman, di sini lalu kita bisa buat catatan. Nah, kita lakukan juga di switch 2 dan switch 3. Oke, di sini kita copy. Nah, di sini saya sudah menentukan blocker portnya dan saya sudah menulis bandwidthnya. Nah, untuk melihatnya kita bisa cek di switch 1. Lalu di sini kita bisa ketikkan spanning. Kemudian di sini kita enter. Di sini kita bisa lihat pasnya itu 19, yang artinya itu adalah 100 MB. Nah, kita bisa masuk ke switch 2.
Nah di sini juga sama costnya yaitu 19. Jadi kira-kira seperti itu tentang costnya ya teman-teman, atau kecepatan atau bandwidth. Selanjutnya kita akan coba memanipulasi bandwidthnya. Bisa masuk ke design board. Lalu di sini kita bisa ketikkan kemudian kita akan mencoba membuat speednya menjadi 10. Kita masuk ke interface FA0 terlebih dahulu. Kemudian kita akan mencoba membuat speednya 10. Kita ketikkan speed 10. Lalu kita cek dengan do SH spanning 3. Nah, bisa dilihat kita auto FA0 untuk costnya itu sudah berubah menjadi 100 karena di sini 10 MB yang nilainya 100 yang kita ganti speednya. Seperti itulah untuk manipulasi bandwidthnya. Selanjutnya kita akan memanipulasi root bridge. Kita memakai MAC address karena priority-nya pasti sama semua. Kita masuk ke switch 1 terlebih dahulu. Untuk memanipulasi root bridge kita konfigurasi priority-nya terlebih dahulu. Di sini kita masuk ke conf atau mode global. Kemudian kita jalankan perintah spanning VLAN priority. Tanda tanya. Kemudian kita jalankan perintah spanning 3 VLAN 1 priority 1827. Teman-teman, di sini kita di sini diberi output priority yang bisa digunakan atau diizinkan. Nah, switch 1 kita akan membuat priority menjadi lebih kecil yaitu 32768. Nah, jika switch ini priority-nya lebih kecil, nantinya akan menjadi root bridge. Teman-teman, nah di sini kita bisa ketikkan spanning 3 VLAN 1 priority 2867. Nah di sini keduanya itu akan menyala, teman-teman. Di sini sudah menjadi root bridge. Switch 3 karena lebih kecil dari switch 2, jadi switch 3 FA01 menjadi root port. Kita coba balikan seperti semula, spanning tree-nya 32768. Oke, kita bisa enter. Oke, kita lanjut bahas privilege spending tree atau PVST adalah informasi spending tree dari setiap jalur. Teman-teman, di sini kita bisa masuk ke switch 1. Kemudian di sini kita bisa buat lalu VLAN. Nah, setelah itu kita bisa cek dengan do show spanning. Nah, di sini terdapat informasi VLAN pertama karena ini VLAN defaultnya, teman-teman. Dan di sini kita ketikkan interface range FA0 sampai 2. Switch port mode trunk. Ini merupakan saat kita bisa lalu kita exit, lalu kita ketikkan VLAN 2 VLAN 3. Lalu kita bisa masuk ke switch 2. Kemudian sini kita bisa ketikkan interface rank. Kita ketikkan interface rank FA0 slice 1 sampai 2. Switch port mode trunk. Nah, di switch 3 juga sama FA0 slice 1 sampai 2. Terus switch port mode trunk. Kemudian di sini kita bisa ketikkan VLAN 2 X VLAN 3. Lalu kita bisa masuk ke switch 2. Kita exit terlebih dahulu. Lalu VLAN 2 X VLAN 3. Kita exit lagi. Lalu kita lanjut dengan komando show spanning tree. Dari sini ada informasi VLAN-nya, teman-teman. Kita bisa klik spasi. Dari sini VLAN 2 dan VLAN 3
yang kita buat seperti itu tentang informasi spending parent. Selanjutnya kita akan coba untuk manipulasi bridge pada setiap filenya. Lalu di sini kita bisa tambahkan 2 PC di samping switch 1 dan switch 3. Kita akan membuat VLAN 1 lewat pin pertama dan VLAN 2 lewatnya muter-muter dulu. Oleh karena itu kita harus membuat salah satu port yang di sebelah switch 1 itu terblokir. Nah, di sini switch 3 terblokir. Kita akan menjadikan manipulasi agar switch 1 menjadi root bridge. Kita bisa masuk ke switch 1. Lalu di sini kita bisa masuk ke mode global. Kemudian di sini kita jalankan perintah spanning 1, 2, 3, 1. Nah, ini tuh masuk. Di sini kita bisa enter. Nah, di sini terus ditampilkan. Kita coba ambil yang 2, 4, 5, 7, 6. Kita copy dulu. Kita enter. Lalu kita cek dengan do spanning click. Di sini ada tulisan this bridge is the root. Nah, ini artinya bisa dilihat dari port yang terblokir sudah menyala kembali. Jadi switch 1 FA07 catatannya. Ini itu destinate port. Kemudian FA01 itu juga destinate port. Kita bisa masuk ke switch 2. Kemudian di sini kita bisa jalankan perintah do spanning click. Nah, bisa dilihat FA01 di sini sudah berubah menjadi design port karena dia pernah paling cepat root bridge-nya. Dan di sini kita bisa mengubah di sini root port-nya pindah ke sini. Nah, ini juga root port. Lalu kita bisa masuk ke switch 3. Show spanning 3. Nah, di sini sisanya FA02 itu kita bandingkan MAC address-nya. Tambahkan MAC address-nya di masing-masing switch. Jadi di sini itu design port. Nah, di sini itu alter port. Dan selanjutnya kita akan uji coba sambungkan PC-nya dengan kabel automatically. Dan di sini kita bisa sambungkan dari switch 1 ke PC, dari switch 1 ke PC 1. Lalu dari switch 1 ke PC 2. Lalu dari switch 3 ke PC 3. Lalu dari switch 3 ke PC 4. Kita coba pasang IP di masing-masing PC. 10 dari 1. Dan juga sama PC 2. 10 dari 2. 20 dari 1. Sudah masukkan ID-nya teman. Terus kita bisa klik simulation. Nah, di sini kita coba kirim paket dari 2 ke 2. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini itu maka akan langsung lewat jalur utama. Kita bisa langsung delete. Kita coba dari VLAN 1 ke VLAN 1. Nah, di sini itu bisa dilihat dia jalurnya itu muter-muter dulu. Jadi di sini bisa dilihat tuh. Oke, kita bisa delete saja. Kita klik real time. Kita lanjut untuk STP pada 2 switch teman-teman. STP pada 2 switch. Di sini kita tambahkan switch terlebih dulu. Sini. Kita buka. Di sini kita bisa masuk ke switch 1 terlebih dulu. Lalu kita masuk ke mode GUI dan di sini kita ketikkan enable terus config. Lalu ketikkan interface range FA0 slice 1 sampai 2. Lalu kita ketikkan switch port mode. Lalu kita bisa masuk ke switch 2. Klik interface range FA0
slide 1, supply 2. Kemudian di sini ketikkan switch port mode trunk. Di sini kita mempunyai cadangan yaitu interface dulu atau FA02. Di sini terdapat informasi bahwa kita bisa masuk ke switch 1. Kita ketik exit, lalu do show interface VLAN 1. Nah, di sini kita salin untuk MAC address-nya. Akan beri catatan di atas. Yaitu pindah sini karena kan switch 1 itu root bridge itu pasti kedua portnya itu menyala. Terus nah ini kita dapat dengan designated port. Terus kita lihat di switch 0. Nah di switch 0 itu untuk mencari port yang diblokir kita tuh melihat dari port yang terkecil portnya. Itu kan yang 0/1. Nah ini kan berarti yang menang nih terus tinggal 0/2. Jadi yang switch 0 itu di port 0/2. Kita akan blokir dan dinamakan dengan alternate port. Nah terus kita lanjut ke materi tentang cara memanipulasi spanningnya. Berarti untuk switch yang ini akan saya jadikan dengan root bridge. Nah buka switchnya terlebih dahulu. Nah buka switch nya terus ketik spanning kan ada dua ya, yaitu priority dan juga root. Kalau root itu kan tadi kita memakai apa yang sudah ditentukan, kalau root itu enggak. Nah terus kita ketik nah root itu sendiri ada dua, yaitu yang primary dan kita pakai yang primary. Nah primary itu akan menjadikan switch ini sebagai root bridge. Kalau pakai yang secondary maka switch ini akan menjadi root yang root bridge. Berarti root bridge maksudnya itu kita pilih yang primary saja karena kan mau dijadikan sebagai root bridge. Nah kita silang. Terus ini seperti kedua port sudah menyala. Terus yang diblokir berarti ini yang 0/2. Ini kan 0/2 kan menjadi alternate port. Kita buka. Dan di sini saya akan mengubah yang 0/1 yang menjadi alternate port. Kita buka switch satunya. Interface MA 0/1. Terus ketikkan speed 10. Terus do show span. Nah untuk costnya itu sudah berubah menjadi 100. Kalau tadi kan misalnya speednya itu 10 FB berarti costnya itu 100. Nah, terus kita nah ini sudah berubah. Yang tadinya port 2 nya itu diblokir. Sekarang yang diblokir itu adalah kita akan membahas tentang spanning ring port 1 sama STP port 100. Nah kalau kita menggunakan switch atau bukan kan ada warna oranye yang ini dan juga ada warna yang hijau. Maka kalau yang warna oranye itu menjadi hijau itu kita ada tanggapannya. Nah kita tambahkan dulu tahapan yang pertama, itu ada listening. Nah listening itu cara menandakannya ketika STP-nya itu looking atau enggak. Nah biasanya itu memerlukan waktu 15 detik. Nah agar bisa mempercepat waktunya itu kita bisa klik yang ini. Agar bisa dipercepat kita pakai yang ini. Terus kedua ada yang namanya learning kan waktu 15 detik. Terus untuk tahapan yang terakhir itu kita sebut dengan forwarding. Nah untuk pilihannya itu tadi di sini. Di sini itu kan ada FWD dan juga LSN. Nah FWD itu artinya forwarding, kalau LSN itu artinya listening. Nah untuk lebih paham kita langsung saja praktekkan. Misalnya yang ini di sini kita hapus dulu saja. Terus kita hubungkan lagi. Nah ini kan masih banyak. Kita coba lihat. Kita ketik yang tadi kita masuk ke enable. Ketik tadi yang do show span. Kita ini tadi terhubung lewat 0/3. Nah ini di 0/3 nya tuh masih. Nah di sini tuh sudah forwarding. Nah kalau kalian di sini tulis ini kita coba sistem aja. Nah terus ini akan hijau. Terus kalian cek kembali do show do span. Terus ininya sudah forwarding. Berarti kalau listening itu tandanya masih orange. Kalau forwarding itu tandanya sudah hijau atau labelnya itu hijau. Cukup sekian pada pembahasan video pada materi kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.